pria itu membawa pulang abu jenazah putranya untuk dimakamkan. Namun di tengah jalan, ia bertemu beberapa anak muda yang mobilnya mogok. Dia merasa iba lalu dengan sukarela berjongkok untuk membantu mereka memperbaiki mobil. Namun detik berikutnya percakapan yang ia dengar membuatnya marah bukan main. Ternyata mereka adalah teman sekolah yang dulu membuli anaknya. Bahkan dengan tanpa penyesalan mereka berkata, kematian anak itu memang pantas diterima. Mendengar itu, pria langsung naik pitam. Ia segera mengambil kunci Inggris dan menghancurkan kaca mobil dengan keras. Anak-anak muda itu yang tidak tahu apa-apa langsung mengangkat ponsel untuk merekam sambil dengan sombong mengancam akan melapor polisi. Begitu mendengar kata polisi, pria itu langsung merasa takut karena dia sedang dalam pelarian atas kasus pembunuhan. Beberapa hari lalu, anaknya tewas ditabrak oleh seorang taipan yang menyetir dalam keadaan mabuk. Namun, pria itu lolos dari hukuman berkat kekuasaannya. Dalam keputusasaan dan amarah, pria ini merakit senjata sendiri dan membunuh taipan itu di tengah jalan. Tak lama polisi mengeluarkan pengumuman buronan dengan hadiah 800.000 untuk penangkapannya. Tak punya tempat untuk bersembunyi, ia membawa abu anaknya dan terus melarikan diri. Tak disangka malah bertemu dengan anak-anak muda ini. Melihat mereka sebaya dengan anaknya, pria itu tak tega dan bersedia membantu memperbaiki mobil mereka. Lalu terjadilah peristiwa di awal tadi demi segera membawa abu anaknya pulang. Ia mengeluarkan semua uang di dompet untuk mengganti kerugian sang gadis. Namun, gadis itu merasa uangnya tidak cukup dan meminta temannya untuk membongkar mobil mencari barang berharga. Untung saja pria itu sudah menyembunyikan senjata dan kotak abu dengan aman. Satu-satunya barang berharga di mobil adalah sebuah jam tangan yang dibeli anaknya dengan hasil menabung. Itulah satu-satunya kenangan terakhir yang ia tinggalkan. Awalnya gadis itu menganggap jam tangan itu murahan. Namun saat melihat cara pria itu melindungi jam tersebut, ia mengira jam itu sangat mahal dan berharga. Pria itu panik dan mencoba merebut kembali jam tersebut. Tapi justru membuat mereka semakin curiga karena video rekaman masih ada di ponsel sang gadis. Pria itu terpaksa menahan amarahnya. Melihat mereka akan pergi, pria itu berdiri di depan mobil sambil berteriak meminta jamnya dikembalikan. Namun, ketiganya hanya tertawa dingin, lalu menginjak gas dan menabraknya hingga terlempar ke tanah. Bahkan untuk mencegah pria itu balas dendam, mereka menyiram mobilnya dengan bensin, lalu menyalakan api untuk membakar mobil. Dalam sekejap, api membesar melalap semuanya. Mengingat kotak abu anaknya masih di dalam, pria itu mengerahkan seluruh tenaganya, membuka pintu mobil dan menyelamatkan kotak abu serta senjatanya. Melihat mobilnya telah menjadi rongsokan, kemarahan pria itu mencapai puncaknya. Ia bersumpah akan membuat mereka menyesal. Lalu ia segera menelepon temannya dan memberitahu situasi yang terjadi. Tak lama kemudian, temannya tiba di lokasi. Begitu turun dari mobil, ia merasa sangat familiar dengan daerah tersebut, lalu memastikan bahwa malam ini mereka pasti akan bermalam di sekitar sini. Pria itu pun meminta temannya segera mengemudi bersama mengejar anak-anak muda itu. Mungkin inilah saat pembalasan datang. Belum berjalan jauh, hujan deras tiba-tiba turun. Ketiganya yang sedang melarikan diri merasa ban mobil mereka menabrak sesuatu. Namun dengan egois mereka mengira itu hanya anjing liar dan tidak terlalu peduli. Bahkan malah menginjak gas lebih keras. Namun detik berikutnya mobil kehilangan kendali. Tergelincir menuruni lereng dan terguling berkali-kali sampai akhirnya jatuh dengan keras. Mobil itu hancur menjadi tumpukan besi bengkot. Ketiganya terjebak di dalam sambil berteriak minta tolong. Saat itulah pria itu mendengar suara mereka lalu mengikuti suara itu hingga menemukan lokasi mereka. Begitu dia muncul dengan senjata di tangan, ketiganya langsung dilanda ketakutan.